Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel kita. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita bahas soal-soal CPNS, silakan kalian subscribe dulu ya, supaya kita semangat buat videonya. Dan semoga yang subscribe diterima menjadi CPNS dan menjadi PNS. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tes kepribadian, yaitu soal TKP. Soal TKP ini ada beberapa trik ya. Kebanyakan orang-orang itu salah karena ada yang bilang soal TKP ini mencari jawaban yang menurut kita benar. Akan tetapi sebenarnya TKP ini adalah jawabannya bukan benar yang menurut kita, tapi yang terbaik menurut Pancasila dan undang-undang ya. Kita bisa harus mencari jawaban yang optimis, yang percaya diri, yang berintegritas, ya pokoknya yang positif ya. Jangan cari jawaban yang negatif. Oke, langsung saja kita bahas untuk nomor 1. Jika saya diterima menjadi PNS dan saya tak mempunyai uang, maka saya A. Mengundurkan diri sesegera mungkin, B. Mencari bantuan atasan, C. Melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang, D. Mencari pinjaman ke teman lainnya, E. Mencari sumbangan dari suatu lembaga. Ini antara D sama E ya. Ya, terpilih jawabannya yang D aja. Oke, nomor 2. Jika Anda menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap Anda A. Menyuruh orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut, B. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memakan banyak waktu, C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya, D. Mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu, E. Meninggalkan tugas begitu saja sambil mencari alasan untuk atasan. Nomor 2, kita jawabannya adalah yang D. Mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. Ini solusinya harus efektif ya, sehingga tidak memakan banyak waktu. Itu alasannya. Untuk nomor 3, guna mencapai tujuan yang saya inginkan, saya akan A. Meminta bantuan orang lain, B. Berusaha keras mencapainya, C. Menyerahkan sepenuhnya pada nasib, D. Berusaha semampunya meskipun menyita banyak waktu, E. Berusaha perlahan yang penting target tercapai. Untuk nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. Baik, kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 4. Saya berhasil mengatasi tantangan karena A. Nasib baik selalu ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. C. Selalu berada di zona nyaman. D. Selalu mendapat bantuan dari teman dan lingkungan saya. E. Saya tidak pernah putus asa. Ini jawaban yang paling baik itu adalah yang E ya. Untuk TKP ini tidak ada jawaban yang salah ya teman-teman ya. Semuanya benar, cuman ada tingkatan nilainya. Dari nilai tertinggi yaitu poinnya 5 sampai nilai terendah poinnya 1. Ya. Kita cari jawaban, sekali lagi kita cari jawaban yang positif. Ya, jawaban yang baik menurut undang-undang dan Pancasila, bukan menurut kita ya. Kita lanjut, nomor 5. Setelah bersusah payah, akhirnya divisi saya dapat menjuarai kompetisi yang diadakan oleh kantor saya tahun ini. Untuk mempertahankan prestasi yang akan dilakukan oleh divisi saya adalah A. Mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka di kompetisi selanjutnya. B. Berlatih secara rutin dan terprogram. C. Menambah latihan fisik dan analisis mendalam terhadap tim lawan. D. Melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan. E. Mempelajari teknik-teknik baru sebagai persiapan kompetisi selanjutnya. Baik, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang B ya. Berlatih secara rutin dan terprogram. Sorry tadi belum di ya.
Kemudian yang nomor 4 tadi jawabannya adalah yang E. Kemudian yang tadi jawabannya adalah nomor 3. Nomor 3 jawabannya tadi adalah yang B. Nomor 2 tadi adalah yang D. Itu juga yang D. Baik, nomor selanjutnya. Menurut Anda, seorang akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Menunda-nunda waktu pengerjaannya, B. Takut akan resikonya, C. Tidak fokus pada usahanya, D. Bertahan pada cara yang lama, E. Menunggu bantuan pihak lain. Oke, untuk nomor 6 itu jawabannya adalah yang D. Bertahan pada cara yang lama. Ini dititik beratkan pada inovasi ya. Jadi kita harus mempunyai hal yang baru supaya cara yang lama kita ganti dengan inovasi yang baru yang lebih baik. Karena jarak yang cukup jauh dari rumah ke kantor, saya membutuhkan kendaraan agar pekerjaan saya lancar. Saya akan A. Meminta kenaikan gaji pada atasan, B. Menabung gaji yang saya dapatkan setiap bulan untuk membeli kendaraan itu kelak, C. Meminjam uang pada teman, D. Cukup menjadikan itu sebagai angan-angan saja atau harganya mahal, E. Menunggu kenaikan gaji baru saya akan menabung. Nomor 7 jawabannya adalah yang B. 8. Pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran saya A. Mudah beralih jika benar-benar terganggu dan berpindah pada tugas lainnya, B. Fokus pada tugas tersebut apapun gangguannya sampai mendapatkan solusi, C. Mudah teralihkan pada hal lain jika ada gangguan sedikit saja, D. Masih tetap fokus jika yang muncul hanya gangguan kecil saja, E. Mudah menyerah jika tidak segera mendapatkan solusinya. Nomor 8 itu jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Pada saat saya mengingkari janji, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah ingkar janji, B. Merasa tenang jika karena bukan suatu masalah yang besar, C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan, D. Merasa malu pada diri sendiri, E. Merasa takut dipersalahkan oleh orang yang bersangkutan. Oke, jawabannya yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. 8. Dalam pertandingan di sekolah, tim saya nampak loyo dan tidak bersemangat, sehingga dipastikan akan kalah. Sikap saya, A. Memberi dukungan seperti teman-teman yang lainnya, B. Diam saja dan mengamati situasi yang terjadi, C. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta, D. Meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai, E. Berusaha menutupi jika saya adalah anggota tim tersebut. Oke, nomor 10 itu jawabannya adalah yang C. Tetap semangat. Memberi dukungan tanpa diminta. Ya. Walaupun kalah, kita harus tetap semangat. Saya ingin rekan-rekan saya melihat kualitas diri saya yang A. Disiplin dan penurut, B. Kreatif dan inovatif, C. Mampu beradaptasi dan ramah, D. Dapat memutuskan sendiri dan realistis, E. Percaya diri dan mandiri. 11 adalah yang B. Kreatif dan inovatif ya. Tadi yang saya bilang itu inovatif, harus kreatif, selalu berpikir positif, ya, berintegritas, intinya yang baik menurut Pancasila dan undang-undang ya. Patokan kita, pedoman kita ke arah sana, bukan menurut kita ya. Ketika teman sekelas saya membicarakan salah satu teman yang bermasalah, sikap saya A. Mengajak teman-teman yang lain untuk mempertimbangkan suatu tindakan tertentu, B. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat, C. Meyakinkan teman-teman yang lain untuk melakukan sesuatu tindakan, D. Menyetujui apa saja yang menjadi keputusan bersama, E. Membicarakan dengan teman-teman terdekat saya apa yang bisa jadi kemungkinan terbaik. Oke, nomor 12 jawabannya adalah yang B. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat.
Saya bekerja keras untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dengan maksud untuk A. Agar atasan melihat kinerja saya dan menaikkan gaji saya segera. B. Memberi contoh pada rekan-rekan yang lain untuk turut bekerja keras. C. Agar saya puas pada diri saya sendiri. D. Berusaha untuk menjadi pegawai unggulan di perusahaan. E. Mengerjakan pekerjaan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, nomor 13 adalah yang E. Nomor 14, menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat menjadi seorang PNS, saya akan menjadi A. Masih sebagai pelaksana di unit saya diterima. B. Bukan PNS lagi. C. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di bidangnya. Yang D. Masih sebagai pelaksanaan di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. E. Tidak dapat membayangkan karena hal tersebut bergantung pada nasib. Nomor 14 itu jawabannya adalah yang C ya. Kita harus berpikir positif, maju ke depan. 15. Rekan-rekan kerja di kantor saya sering terlambat untuk masuk kantor. Sikap saya menghadapi masalah tersebut A. Membiarkan saja karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu. B. Mengikuti kebiasaan mereka untuk menjaga solidaritas antar pegawai. C. Membiarkan saja dan tetap bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan. D. Mengurus pekerjaan mereka sebelum mereka datang ke kantor. E. Menyarankan pada mereka agar mereka juga terlambat pulang sehingga durasi jam kerja tetap terpenuhi. Oke, nomor 15 itu adalah yang E. 16. Apabila ada perubahan dalam penggunaan teknologi baru dan cara baru dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka sikap saya adalah A. Menyikapinya dengan positif. B. Memastikan perubahan tersebut akan membuat repot pegawai lainnya. C. Memastikan bahwa perubahan tersebut tidak sepenuhnya bermanfaat. D. Meminta atasan untuk tetap menggunakan teknologi dan cara yang lama. E. Tidak ikut berperan serta dalam perubahan tersebut. Oke, baik, nomor 16 itu adalah yang A. Menyikapinya dengan positif. Kita lanjut ke nomor 17. Dalam rangka penyegaran lingkungan, direktur perusahaan Anda memutuskan untuk memutasi atasan Anda. Padahal Anda sudah dekat dengan atasan tersebut. Sikap Anda pada kondisi tersebut adalah A. Mencoba memahami pribadi atasan yang baru. B. Tidak ambil pusing dengan situasi tersebut. C. Mengusulkan pada direktur perusahaan agar atasan saya tidak dimutasi dengan alasan sulit beradaptasi dengan atasan yang baru. D. Memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi atasan yang baru. Yang E. Biasa saja karena masih bisa berkomunikasi dengan atasan yang lama. Oke, ini jawabannya ada dua ya yang mirip ya. Yang A sama yang D. Mencoba memahami pribadi atasan baru atau memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi atasan yang baru. Tapi menurut saya yang A, kita memahami pribadinya dulu ya. Setelah itu baru kita kenal visi dan misinya, gitu ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 18. Jika Anda dipojokkan oleh teman Anda karena tidak setuju dengan usulan yang Anda sampaikan dalam suatu rapat penting, sikap Anda A. Tidak menanggapi kritikan tersebut. B. Meminta teman saya mengintrospeksi diri sebelum mengkritik usulan saya. C. Memutuskan untuk segera keluar dari ruang rapat. D. Menanggapinya dengan baik dan menganggapnya suatu masukan. E. Berusaha mempertahankan apa yang saya yakini. Untuk nomor 18 itu jawabannya adalah yang nomor 18 itu jawabannya adalah yang D ya. Menanggapinya dengan baik. Oke, nomor kita lanjut. Oke, dari untuk nomor 17 tadi ternyata jawabannya adalah yang D. Visi misi yang lebih penting ya. Oke, saya ralat. Nomor 19. Mulai bulan depan absensi di kantor saya menggunakan scanner sehingga sudah tidak ada kesempatan lagi bagi karyawan untuk menitip absen. Sikap saya adalah A. Merusak mesin absensi tersebut diam-diam. B. Mematuhi kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
C. Menekan pada atasan bahwa saya akan tetap terlambat dan dengan alasan rumah saya jauh. D. Memprotes kebijakan tersebut dengan karyawan lain secara terang-terangan. E. Mengirim surat protes kepada atasan. Nomor 19 jawabannya adalah yang B. Mematuhi kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nomor 20. Pimpinan memutuskan untuk memutasi saya ke kota lain, padahal anak-anak saya sedang dalam masa adaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Sikap saya adalah A. Mengusulkan pada pimpinan agar saya digantikan oleh orang lain saja. B. Menerima keputusan mutasi dan membuat syarat pada pimpinan agar anak dan istri saya bisa tetap tinggal sampai mutasi selanjutnya. C. Menanyakan terlebih dahulu pada anak dan istri saya, jika keduanya tidak setuju maka saya akan menolak. D. Menerima keputusan pimpinan dengan patuh. E. Mengajukan keberatan mutasi dengan alasan anak. Baik, untuk nomor 20 itu adalah B. Menerima keputusan mutasi dan membuat syarat pada pimpinan agar anak dan istri saya tetap tinggal sampai mutasi selanjutnya. Oke, untuk nomor 20 sudah. Oke, saya ralat. Ini jawabannya adalah yang D. Menerima keputusan pimpinan. Rahasia perusahaan adalah informasi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh setiap karyawan perusahaan. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah A. Tidak peduli, yang terpenting adalah tetap fokus dalam bekerja. B. Saya akan bersikap tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. C. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa karena rahasia tersebut akan terbongkar juga pada akhirnya. D. Saya selalu berhati-hati saat berbicara dengan orang lain mengenai hal tersebut. E. Sebisa mungkin rahasia tersebut tidak didengar oleh orang lain. Oke, untuk jawabannya nomor 21 itu adalah yang E. Sebisa mungkin rahasia tersebut tidak didengar oleh orang lain. Kedua, di unit kerja saya bekerja, saya sering menemui seorang yang tidak masuk akal saat mengambil keputusan. Sikap saya adalah A. Menyimpan rapat-rapat pendapat saya. B. Mengemukakan secara terang-terangan bahwa saya tidak menyukai sikapnya. C. Mengemukakan hal tersebut dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. D. Membiarkan tindakan saya yang berbicara, misalnya dengan bersikap tidak peduli. E. Memberitahunya pelan-pelan akan ketidaksukaan saya pada tindakannya. Nomor 22 itu jawabannya adalah yang C. Nomor 23. Seorang teman sekantor saya mengajak saya untuk pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi saya. Sikap saya adalah meminta pertimbangan dan saran dari teman-teman yang lain. B. Menolak tawaran tersebut meskipun dengan rasa berat hati. C. Menerima tawaran tersebut karena gajinya. D. Berusaha mengerjakan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. E. Mempertimbangkan dan memilih yang lebih menguntungkan secara finansial. Nomor 23 itu adalah yang D. 24. Saya bercita-cita menjadi seorang pegawai negeri karena A. Jam kerjanya yang tidak seketat pegawai swasta. B. Ingin menjadi abdi negara yang baik. C. PNS tidak mungkin di PHK. D. PNS bisa datang terlambat, pulang lebih cepat dan tidak mendapat sanksi. E. Ingin dapat pensiun di hari tua. 24 itu jawabannya adalah yang B. Saya salah satu anggota tim yang baru dibentuk pimpinan. Rencana kerja dan instruksinya sudah dibuat oleh pimpinan. Saat menjalankan tugas tersebut, sikap saya adalah A. Berusaha mengerjakan sesuai rencana dan instruksi yang ada. B. Berpegang teguh dengan rencana dan instruksi yang dibuat dalam keadaan apapun. C. Sering melakukan perubahan sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi di sekitar. D. Beberapa kali melakukan perubahan rencana dan instruksi dengan catatan hasil sesuai dengan yang ditetapkan. E. Tidak merubah rencana dan instruksi tersebut karena bisa mengacaukan rencana awal. Untuk 25 jawabannya adalah yang A.